Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Hari ini kita masih membahas tentang misteri orang Bunian. Karena diduga banyaknya kerajaan-kerajaan masa lalu yang berusia ratusan tahun, ribuan tahun itu hilang lenyap tak berberkas, menjelma menjadi Bunian. Untuk itulah hari ini kita akan memberikan judul Orang Bunian juga punya komunitas, kerajaan dan adat sendiri. Kita mulai ya. Pernyataan hidup dalam komunitas, punya kerajaan, bahkan adat sendiri tentang orang Bunian adalah penggambaran penting yang menunjukkan bahwa mereka tidak dipandang sekedar sebagai makhluk halus, tapi sebagai entitas gaib yang berperadaban. Orang Bunian, makhluk gaib berperadaban. Pertama, bukan sekedar makhluk halus. Orang Bunian dalam cerita rakyat Minang, Melayu, Aceh, dan sebagian kawasan Sumatera lainnya tidak digambarkan sebagai hantu pengganggu. Mereka adalah makhluk halus yang hidup damai, bahkan memiliki struktur sosial yang mirip dengan manusia. Mereka dipercaya hidup dalam komunitas yang tertib, seperti desa atau nagari kecil tersembunyi di alam gaib, hutan lebat, lembah sepi, atau gunung keramat. 2. Punya kerajaan atau kepemimpinan. Banyak kisah menyebutkan bahwa orang Bunian memiliki raja atau ratu Bunian yang memimpin komunitasnya. Struktur hierarki seperti prajurit, tetua, bahkan penasihat gaib pun ada. Wilayah kekuasaan yang tidak boleh dilanggar tanpa izin, dan mereka akan menegur manusia yang mengusik keseimbangan, menegur dengan cara orang Bunian. Konsep ini mencerminkan struktur spiritual yang paralel dengan dunia manusia. Di sini kita melihat jejak ajaran kuno yang meyakini bahwa dunia ini punya kembaran gaib. Sebuah dunia halus tempat roh-roh berperan sebagai penjaga keseimbangan. 3. Memiliki adat sendiri. Ini yang paling keren bro. Dalam banyak kisah lisan, terutama dari Minangkabau dan Melayu pesisir, orang Bunian disebut menjalani upacara ritual yang kadang terdengar samar dari hutan. Misalnya suara talempong, gandang, dan zikir gaib. Kalau teman-teman sering di hutan tempat sepi seperti dengar-dengar suara adat-adat, padahal tempatnya sepi, itulah upacara ritual orang Bunian. Lalu aturan hidup yang ketat dalam menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama. Bahkan kadang melakukan musyawarah atau sidang mirip seperti rapat adat di dunia manusia. Ini menunjukkan bahwa Bunian tidak liar tapi beradab dengan adat yang bisa jadi merupakan kelanjutan dari ajaran spiritual kuno, tantrik, animisme, bahkan pengaruh Vajrayana atau Bhairawa. Lalu kita masuk dengan kisah catatan tafsir mistis Bunian sebagai cermin dunia gaib Nusantara. Jika kita menafsirkan secara antropologis dan spiritual, mereka adalah arsip hidup dari kepercayaan leluhur yang meyakini bahwa setiap tanah, hutan, dan gunung memiliki penjaga. Adat mereka adalah cermin ajaran kosmis, hidup seimbang, tidak serakah, menjaga kesucian alam, dan menghormati roh-roh tua. Maka tidak heran jika orang yang masuk dunia Bunian sering kembali dengan pengetahuan atau perubahan batin tertentu. Seakan dunia gaib itu mendidik, menguji, atau bahkan menyembuhkan. Bunian adalah peradaban tak terlihat. Hidup dalam komunitas, punya kerajaan, bahkan adat sendiri adalah kalimat yang mengingatkan kita bahwa ada dunia lain yang berjalan sejajar dengan kita. Dunia yang tak terlihat mata, tapi menjaga kita dari balik kabut dan dedaunan. Mereka bukan sekedar mitos, tapi bagian dari cara leluhur Nusantara, khususnya di Sumatera, menafsirkan roh penjaga dalam bentuk khas lokal dan sakral.
Lalu makna dari kalimat hidup dalam komunitas, punya kerajaan, bahkan adat sendiri adalah kalimat yang mengingatkan kita bahwa ada dunia lain yang berjalan sejajar dengan kita. Dunia yang tak terlihat mata tapi menjaga kita dari balik kabut dan dedaunan. Mempunyai arti yang akan kita jabarkan sebagai berikut. Hidup dalam komunitas, punya kerajaan, bahkan adat sendiri bukan hanya menggambarkan bahwa orang Bunian atau makhluk halus dalam tradisi Minangkabau dan Melayu pesisir hidup dalam tatanan yang teratur, tapi juga menunjukkan bahwa mereka bukan makhluk kacau atau liar. Mereka memiliki sistem sosial, pemimpin, aturan, bahkan nilai-nilai budaya, mirip seperti manusia. Ini menegaskan bahwa dunia gaib bukan dunia liar, tapi dunia beradab, hanya saja tersembunyi dari pandangan kita. Adalah kalimat yang mengingatkan kita bahwa ada dunia lain yang berjalan dengan sejajar kita. Artinya selain dunia fisik yang kita lihat, ada realitas lain yang berjalan paralel, dunia halus atau dunia roh. Ya tak tampak, namun ikut menentukan keseimbangan kehidupan manusia, alam, dan semesta. Ini sejalan dengan pandangan spiritual kuno Nusantara bahwa kehidupan manusia tak bisa dipisahkan dari dunia roh. Dunia yang tak terlihat mata tapi menjaga kita dari balik kabut dan dedaunan. Ini adalah metafora bahwa makhluk halus seperti orang Bunian tidak selalu menyeramkan atau menakutkan. Justru dalam banyak kepercayaan lokal mereka adalah penjaga alam, penjaga adat, bahkan penjaga moralitas spiritual manusia. Kabut dan dedaunan menggambarkan alam liar yang tampak kosong, tapi sesungguhnya penuh kehidupan gaib. Mereka disebut menjaga karena banyak tempat keramat, hutan larangan atau gunung-gunung yang dipercaya dihuni Bunian. Dan kerusakan alam sering dipercaya sebagai akibat pelanggaran terhadap dunia mereka. Kalimat ini adalah pengingat bahwa dunia gaib itu berlapis dan beradat. Bukan sekadar mitos, dunia seperti orang Bunian hidup berdampingan dengan kita. Mereka punya kerajaan, adat, dan tugas menjaga keseimbangan semesta. Dan tugas kita sebagai manusia adalah menghormati keberadaan itu agar harmoni antara dunia terlihat dan tak terlihat tetap terjaga. Sebagai penutup, maka jika suatu hari kau berjalan di rimba Minangkabau atau di tanah Melayu, di Sumatera dan merasa diawasi, jangan buru-buru merasa takut. Barangkali itu bukan ancaman, tapi sapaan sunyi dari para penjaga. Orang Bunian bukan sekedar legenda, mereka adalah cermin dari dunia yang tak kasat mata, namun tetap menjaga batas, keseimbangan, dan adat kehidupan kita. Di balik kabut mereka berkomunitas, di balik hening mereka menjaga. Dan mungkin selama manusia tahu cara menghormati alam dan leluhur, para Bunian akan tetap menjadi sahabat gaib yang diam-diam melindungi negari kita. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti pelan-pelan. Kita akan membahas misteri-misteri yang tersembunyi. Terima kasih.